Perkenalkan, nama saya Salsabila Balkis Aurelia dengan NPM 2105. Nama saya Nadia Alfa Fusnotima dengan NPM 222203021111. Baik, nama saya Felindra Siva Putri dan NPM saya 2240302188. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang fungsi dari distribusi frekuensi dan juga cara penggunaannya dalam aplikasi SPSS. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memasukkan data pada aplikasi SPSS. Sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai SPSS sendiri. Jadi SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Awalnya dikembangkan untuk ilmu sosial, tetapi kini digunakan di berbagai bidang seperti bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, dan penelitian ilmiah. SPSS memungkinkan pengguna untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data dengan mudah. Baik, kita langsung saja. Teman-teman dapat mendownload aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS, saat kita pertama kali membuka, akan seperti ini. Terdapat dua bagian. Dapat kita lihat di bagian sini, di bagian bawah. Yang pertama ada data view dan data view dan variable view. Langkah berikutnya untuk memasukkan data yaitu kita dapat eh, menuju pada bagian variable view di bagian sebelah sini. Kemudian kita dapat melihat bagian seperti ini dari name hingga row. Jadi apa fungsi masing-masing kolom pada bagian variable view? Langsung saja kita akan membahasnya. Yang pertama pada bagian name, di sini dapat diisi dengan nama variabel yang kita inginkan. Kemudian bagian types untuk menentukan tipe data. Kemudian width untuk menentukan lebar kolom. Desimal untuk menentukan bilangan desimal yang diperlukan. Selanjutnya label untuk memberikan keterangan pada variabel. Values untuk mengklasifikasikan variabel, kemudian missing untuk menjelaskan data yang hilang ataupun rusak. Kemudian columns untuk menentukan lebar columns, aligns untuk menentukan posisi data, measure untuk menentukan jenis data. Di bagian sini ada ordinal dan nominal. Kemudian yang terakhir merupakan row. Di bagian sini ada input, target, bound, known, partition, dan lainnya. Langsung saja, saya sudah memiliki datanya. Data tersebut bisa teman-teman dapatkan dari hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Saya memiliki data dengan nama, jenis kelamin, dan nilai. Langsung saja, kita mengisikan variabel. Kita kembali pada aplikasi SPSS, kemudian pada nama kita tuliskan nama pada kolom pertama, kemudian pada kolom kedua kita dapat menuliskan jenis kelamin atau kita dapat menyingkatnya dengan JK. Baik, pada kolom nama di bagian sebelah sini teman-teman tidak dapat mengspasi. Jadi tidak dapat seperti ini contohnya. Variable name contain an illegal character. Jadi, baik, jadi kita hanya dapat menuliskan satu kata, kemudian nilai. Baik, kita langsung dapat
mendapatkan data yang lain dapat terisi secara otomatis. Kemudian pada bagian values, teman-teman, maaf, pada bagian label, teman-teman baru dapat menjelaskan bagian dari variabel yang diisi pada bagian name. Pada bagian name tadi kan tidak bisa ditulis secara lengkap. Kemudian kita dapat menjelaskannya pada bagian label. Contohnya untuk variabel 1 merupakan nama, pada variabel 2 JK merupakan singkatan dari jenis kelamin, dan yang terakhir nilai. Baik, oke, baik. Jadi sebelum berpindah pada data variabel, dipastikan pada type di bagian nama dan jenis kelamin untuk diubah menjadi string. Dan untuk nilai numerik, apa bedanya? Jadi string ini untuk data yang bukan merupakan angka. Dan kemudian pada nilai kita menggunakan numerik karena hasil dari nilai tersebut berupa nominal atau berupa angka. Kemudian kita berpindah pada data view. Kemudian kita langsung menuju pada kita dapat mengcopy data yang telah kita dapatkan dari hasil penelitian. Seperti data yang saya ambil, saya menggunakan contoh data dari nilai. Kemudian kita dapat mempastenya. Setelah kita mempaste nama, kita selanjutnya juga dapat copy data lainnya seperti jenis kelamin, kita copy, dan yang terakhir merupakan nilai. Atau apapun itu data yang teman-teman dapatkan. Kita copy, kemudian kita paste. Kemudian berikut ini merupakan tampilan dari aplikasi SPSS setelah data yang teman-teman telah masukkan. Baik, jadi note agar memasukkan data tidak terjadi error, teman-teman harus memastikan untuk mengubah types tergantung pada variabel dari data teman-teman sekalian. Berikut terdapat beberapa pilihan dari numerik hingga string. Teman-teman dapat menyesuaikan menurut hasil dari data yang telah teman-teman dapatkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi variabel kategorik dan numerik. Yang pertama, variabel kategorik yaitu jenis variabel yang memiliki nilai yang tidak berupa angka, melainkan berupa kategori atau label. Contohnya yaitu seperti jenis kelamin, agama, hobi, dan lain-lain. Yang selanjutnya untuk variabel numerik yaitu jenis variabel yang memiliki nilai yang berupa angka. Contohnya yaitu seperti tinggi badan, berat badan, umur, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tutorial untuk memasukkan data variabel kategorik dan variabel numerik ke dalam SPSS. Yang pertama untuk variabel kategorik yaitu menggunakan data yang seperti di awal tadi, ada nama, jenis kelamin, nilai, kemudian klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu pilih frekuensis, kemudian dari 3 ada nama, jenis kelamin, dan nilai, kita pilih yang jenis kelamin, lalu diletakkan di bagian kolom yang variabel. Setelah itu pilih charts. Dari keempat charts ada dari ketiga charts ada bar charts, pie charts, dan whole histogram. Kita pilih yang bar charts. Kemudian jika sudah, untuk chart values-nya dipilih yang percentage, lalu continue. Lalu setelah dipastikan bagian display frekuensi tabelnya sudah dicentang, pilih OK. Nah, lalu begini lalu muncul output dari chart type yang sudah dipilih. Ada yang untuk yang pertama ada valid dan missing, kemudian ada frekuensi persen, valid persen, kemudian ada kumulatif persen dari kedua dari jenis kelamin tadi. Lalu selanjutnya untuk variabel numerik
Caranya yang pertama sama seperti tadi, data yang digunakan juga sama, lalu klik analyze, deskriptif statistik, pilih frequencies, lalu pilih nilai, karena di sini yang numerik hanya ada nilai, jadi untuk nilai ditaruh di bagian kolom variables, kemudian pilih statistik, kemudian dipilih untuk central tendency yang dibutuhkan. Di sini ada mean, median, mode, dan untuk dispersionnya ada standard deviation, variance, maksimum, minimum. Untuk distribusinya ada skewness dan kurtonis. Jika sudah, diklik continue, kemudian kita pilih chartsnya. Untuk numerik, charts yang dipilih yaitu histogram, kemudian jangan lupa dicentang untuk show normal curve on histogram. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK, lalu muncul output dari charts yang telah dipilih tadi. Nah, jadi outputnya akan seperti itu. Ada mean, median, standard deviation, mode, variance, kemudian ada untuk valid, ada frekuensi, persen, dan lain-lain. Baik, yang pertama kita membahas fungsi dari distribusi frekuensi terlebih dahulu. Ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menyederhanakan data atau mengubah data mentah dan rumit menjadi data yang bisa lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua yaitu melihat pola atau mengungkap bagaimana data tersebut tersebar dan di mana data tersebut terkumpul. Yang ketiga yaitu membuat grafik yang fungsinya untuk membuat histogram dan grafik lain agar data mudah untuk dilihat dan dipahami. Dan yang terakhir adalah untuk data analisis atau awal untuk menghitung rata-rata, mean, median, dan statistik lainnya. Setelah itu kita menuju ke langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi di SPSS. Sebelum itu kita buka dulu aplikasi SPSS dan kita pergi ke variable view. Di sini ada dua kolom, yaitu data view dan variable view. Pergi ke variable view terlebih dahulu dan tulis nilai tes. Setelah itu kita ketik tombol enter dan otomatis akan keluar kolom seperti ini, dan yang desimal ini kita ubah menjadi 0. Setelah itu yang measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita bisa pergi ke data view dan kolom ini akan otomatis berubah setelah kita ganti namanya. Nah, setelah itu kita bisa mengcopy paste data yang telah kita dapatkan tadi. Namun sebelum itu lebih baik diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada sekitar 40 data. Nah, ada sekitar 40 data. Dan setelah itu ketika sudah pindah datanya, kita pergi ke analyze dan ke deskriptif statistik. Setelah itu nilai tes ini kita pindah ke variabel dan kita set semua ini kecuali yang persentil dan SE-min. Kita checklist semua, checklist kecuali dua kolom ini, yaitu persentil dan SE-min. Setelah itu jika sudah, kita pergi ke continue dan klik OK. Nah, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan interval kelas dan banyaknya kelas. Nah, menentukan interval kelas sendiri caranya adalah data paling tinggi dikurangi data paling rendah, yaitu di sini ada 92 dan dikurangi 55 dan hasilnya adalah 37. Setelah itu kita menentukan banyak kelas menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3 kali 3 kali log n. 3,3 dikali log n. Nah, menghitungnya bisa menggunakan kalkulator karena ini hasilnya pasti banyak. Nah, setelah itu kita bisa menemukan tabel seperti ini. Nah, tabel-tabel yang ada di sini akan kita masukkan ke dalam step selanjutnya, yaitu masuk ke transform dan go into record into different variable. Setelah itu nilai tes ini kita pindah ke sini dan output variabel kita ganti menjadi interval kelas dan ini menjadi kelas menjadi interval. Jangan lupa untuk mengeklik tombol change. Setelah itu kita set dulu
yang value menjadi range pertama dari 55 ke 60 dan seterusnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kolom. Jadi kita harus memasukkan semua ke dalam data satu persatu. Yang pertama ada 55 ke 60 value 1 dan kita klik add. Yang kedua ada 61 sampai 66 value 2, kita klik add. Yang ketiga ada 67 sampai 72, kita klik value 3 dan add. Jangan lupa yang keempat ada ini value 4 ada 73 sampai 78, 73 sampai 78, add. Yang kelima ada 79 sampai 84, 79 sampai 84, ini 5, setelahnya ada 85 sampai 90, itu ada 6, value 6 tambahkan. Setelah itu yang terakhir ada 91 sampai 96, value 7. Setelah itu kita pencet add, dan jika sudah semua data sudah masuk, kita klik continue. Setelah itu klik OK dan akan ditemukan tabel seperti ini, nilai tes dan statistik. Nah, yang langkah terakhir yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu kita kembali ke analyze, and then you have to go to this descriptive statistic frequency. Lalu interval ini kita pindah ke kolom yang kanan dan nilai tes ini kita pindah ke kolom yang kiri. Lalu jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, lalu kita sudah bisa mendapatkan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.